Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda semua? Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Jumat yang penuh berkah. Salah satu hal yang harus kita syukuri bahwa di hari Jumat ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mempelajari sirah Rasulullah, yaitu perjalanan hidup seorang yang mulia akhlaknya, santun perkataannya, dan yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya di yaumil qiyamah kelak. Dengan syafaat Rasulullah itu dapat mengantarkan kita ke surga. Amin ya robbal alamin. Nah, hari ini kita akan belajar sirah Rasulullah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ustazah punya kata-kata yang bisa menyemangati kita dalam belajar sirah. Dengarkan baik-baik ya. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Nah, sekarang kalian ikuti ya. Satu kata untuk Rasulullah, ittiba. Dua kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. Tiga kata untuk Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Empat kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Ya, baik, sekarang kita masuk pada pembelajaran sirah. Nah, kalian tahu siapa itu Muhammad? Ya, betul. Muhammad adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah. Di mana Nabi Muhammad lahir? Di mana Nabi Muhammad lahir, tinggal dan diutus menjadi Rasulullah? Nabi Muhammad lahir dan tinggal itu di kota Mekah. Apakah kalian tahu di mana letak kota Mekah itu? Ya, kota Mekah itu terletak di daerah yang bernama Jazirah Arab. Nah, silahkan kalian perhatikan slide yang Ustazah tampilkan. Di sini ada peta dunia dan peta Jazirah Arab. Ya. Sekarang pertanyaannya, di mana Jazirah Arab itu berada? Di benua apa Jazirah Arab itu berada? Jazirah Arab terletak di benua Asia, tepatnya di Asia Barat. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di peta Jazirah Arab ini warnanya itu kuning, ya. Kalau dalam peta warna kuning itu menggambarkan bahwa suatu daerah itu adalah gurun pasir yang tidak terdapat banyak tumbuhan di sana. Jadi kondisinya sangat tandus dan gersang. Selain itu, kita juga sebelum membaca peta harus memahami arah mata angin, ya. Nah, sebelah utara di sebelah mana? Sebelah utara dalam peta itu ada di bagian atas, ya. Kemudian sebelah timur bagian kanan, sebelah selatan ada di bagian bawah, dan arah barat terletak di bagian kiri pada peta. Sekarang kita perhatikan kembali peta Jazirah Arab. Nah, peta Jazirah Arab ini ya
Peta Jazirah Arab ini berbatasan dengan beberapa tempat. Sebelah utara berbatasan dengan negeri Syam. Kemudian sebelah timur berbatasan dengan negara Irak dan Teluk Persia. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab. Kemudian sebelah barat berbatasan dengan Laut Merah dan Gunung Sinai. Ya, itulah tentang tempat kelahiran Rasulullah. Sebelum Nabi Muhammad lahir, jadi sudah ada Ka'bah, berhala, dan air Zam-Zam. Ya, tahukah kalian bangunan apa yang paling terkenal di Jazirah Arab? Ya, bangunan berbentuk persegi itu adalah Ka'bah. Sekarang, apakah kalian tahu siapa yang membangun Ka'bah? Bagaimana asal mula dibangunnya Ka'bah? Ya, sekarang dengar kok. Itulah tempat kelahiran Rasulullah. Yang harus kita ketahui bahwa sebelum Rasulullah terlahir di dunia, sudah ada Ka'bah, berhala, dan air Zam-Zam. Tahukah kalian bangunan apa yang paling terkenal di Jazirah Arab? Ya, bangunan berbentuk persegi itu adalah Ka'bah. Lalu, apakah kalian tahu siapa yang membangun Ka'bah? Bagaimana asal mula Ka'bah? Begini ceritanya. Ketika Allah menciptakan Adam sebagai khalifah di muka bumi, malaikat bertanya, "Untuk apa engkau menciptakan manusia yang menumpahkan darah di muka bumi? Sedangkan kami selalu bertasbih kepadamu, ya Allah." Allah menjawab, "Aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian para malaikat menyesal dan bertaubat dengan mengelilingi Arsy. Arsy itu adalah singgasana Allah, tempat di mana Allah bersemayam. Akhirnya Allah menurunkan rahmatnya kepada para malaikat dan mengampuni apa yang telah dikatakan oleh para malaikat itu. Lalu Allah membuatkan Baitul Ma'mur sebagai tempat tawafnya para malaikat yang letaknya tepat berada di bawah Arsy atau singgasana Allah. Selain itu, Allah memerintahkan malaikat yang ada di bumi untuk membuat sebuah bangunan yang serupa dan yang sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit. Hal ini terdapat dalam firman Allah surah Ali Imran ayat 96. Nah, sekarang kalian silahkan cek Qur'annya masing-masing dan dibaca terjemahnya. Baik, Ustazah lanjutkan ya. Saat diturunkan di bumi, Allah berpesan kepada Nabi Adam, "Aku mempunyai tanah haram yang sejajar dengan Arsy. Datang dan bertawaflah mengitarinya." Nabi Adam pun bertawaf mengelilingi Ka'bah. Saat itu pula para malaikat berhenti bertawaf. Kemudian malaikat berkata kepada Adam, "Semoga hajimu mabrur wahai Adam. Kami telah melakukannya 2000 tahun sebelum engkau diciptakan." Jadi, sebelum Nabi Adam dan nabi lainnya melakukan tawaf, para malaikat sudah lebih dulu melakukannya. Masya Allah ya. Ternyata Ka'bah dan ibadah tawaf itu telah dilakukan
telah ada 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Sebelum kelahiran Nabi Muhammad, kita mengetahui ada banyak orang yang menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Bagaimana ya asal mula mereka menyembah berhala? Dahulu di antara kaum Nabi Adam dan Nabi Nuh merupakan orang-orang yang soleh dan patuh terhadap syariat Allah. Sebagai bentuk penghormatan, mereka sering menziarahi kuburan orang-orang soleh tersebut. Lalu seiring berjalannya waktu, datang syaitan membisikkan sesuatu di telinga mereka. Kenapa tidak kau gambar wajah orang-orang soleh itu agar kalian lebih gemar beribadah? Akhirnya digambarlah wajah orang soleh tersebut yang fungsinya untuk memotivasi agar kaum itu lebih rajin dalam beribadah. Tapi setan tidak berhenti untuk menjadikan manusia tersesat. Setan membisikkan ke telinga mereka untuk mengubah gambar itu menjadi patung. Setelah beberapa waktu, kaum Nabi Nuh menjadikan patung-patung itu sebagai sesembahan mereka. Ya, astagfirullah, mengerikan sekali ya bisikan setan. Nah, jadi kita jangan sampai terhasut oleh bisikan setan. Nabi Nuh diutus oleh Allah untuk berdakwah di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun. Ya, jadi bukan waktu yang singkat. Selama itu pula, hanya beberapa gelintir orang yang memenuhi seruan Nabi Nuh. Nabi Nuh akhirnya berdoa kepada Allah agar tidak ada lagi orang kafir yang menyembah berhala di muka bumi ini. Allah mengirimkan banjir bandang yang meluluh lantakan semua yang ada di dalam bumi dan kaum yang mengingkari ajakan Nabi Nuh, termasuk anak dan istrinya yang tidak memenuhi panggilan atau seruan dakwah Nabi Nuh. Saat banjir bandang itu, Allah menyelamatkan Ka'bah dengan mengangkatnya ke langit. Nah, kalian jangan bertanya bagaimana cara Allah mengangkat Ka'bah ke langit. Bagi Allah, jika Dia berkehendak, maka segalanya menjadi mudah. Nah, ini ya, kalau kalian perhatikan slide-nya, ya, banjir bandang itu memusnahkan segala apa yang ada di dalam bumi. Nah, kemudian pada gambar ini ada Ka'bah. Nah, ternyata saat zaman jahiliyah, ya, sebelum Islam datang, banyak terdapat berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Nah, bagaimana berhala itu bisa berada di sekitar Ka'bah? Pada saat itu ada seorang pedagang yang bernama Amru bin Luhai membawa berhala dari tempat dia berdagang di negeri Syam. Saat itu dia melihat orang-orang menyembah berhala dan beranggapan ibadah mereka bagus. Akhirnya dia membawa berhala dan mengajak orang-orang di sekitar Mekah untuk melanjutkan penyembahan terhadap berhala. Ya.
Kita beralih kepada slide selanjutnya. Nah, sekarang Ustazah mau tanya, biasanya orang-orang yang pulang, orang tua kita yang pulang dari haji atau dari Mekah, mereka biasanya membawa oleh-oleh. Apa ya oleh-oleh yang biasa mereka bawa? Ya, betul. Salah satunya air Zam-Zam. Apakah kalian tahu asal mula air Zam-Zam? Baik, sekarang simak baik-baik cerita selanjutnya ya. Setelah banjir bandang itu terjadi, keadaan Jazirah Arab menjadi sangat tandus dan kering, termasuk wilayah Hijaz. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim yang saat itu tinggal di Hebron, wilayah Palestina, untuk membawa anak dan istrinya yaitu Ismail dan Hajar ke tanah Hijaz. Saat itu Ismail berusia kurang lebih 2 tahun. Mereka kemudian berangkat menunggang unta yang bergerak atas petunjuk Allah. Allah menyampaikan kepada Nabi Ibrahim bahwa daerah yang akan mereka datangi berada di dekat Baitul Haram. Ya. Sesampainya di sana, Bunda Hajar dan Ismail diturunkan oleh Nabi Ibrahim. Saat itu Bunda Hajar bertanya, "Apakah kau yakin akan meninggalkan kami di sini?" Ya, padahal pada saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan di tanah Hijaz. Tanahnya gersang, tandus, panas, tidak ada pohon, tidak ada air, ya. Kemudian Nabi Ibrahim diam saja. Lalu Bunda Hajar bertanya lagi, "Apakah ini adalah perintah Allah?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, ini adalah perintah Allah." Akhirnya Bunda Hajar bersedia tinggal di sana. Suatu hari, perbekalan mereka semakin menipis dan hampir habis. Bunda Hajar kemudian mencari sumber kehidupan. Ya. Beliau berlari dari Safa ke Bukit Marwah untuk mencari sumber kehidupan. Ternyata sesampainya di Bukit Marwah tidak ada sumber kehidupan itu. Akhirnya kembali lagi ke Bukit Safa. Bunda Hajar pun tidak menemukan sumber kehidupan. Lalu kemudian Bunda Hajar berlari lagi ke Bukit Safa dan begitu seterusnya sampai bolak-balik 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, ya. Nah, jarak dari Bukit Safa ke Bukit Marwah ini sejauh 400 meter. Jadi bisa dibayangkan ya, bagaimana lelahnya Bunda Hajar saat itu. Kalau dikalikan 400 meter dengan 7 kali bolak-balik, berapa jarak yang ditempuh oleh Bunda Hajar? Ya, jarak yang ditempuh sekitar 2,8 km ya. Saat itu kondisinya panas, kemudian berlari-lari kecil, tentu menghabiskan banyak energi. Nah, tiba-tiba Bunda Hajar terkejut karena mendengar suara tangisan Ismail. Sesampainya di tempat Ismail,
Bunda Hajar terheran-heran karena di bawah tumit kaki Ismail ada genangan air. Yang genangan air itu lama-kelamaan semakin banyak. Ternyata air tersebut berasal dari kepakan sayap malaikat Jibril. Ya, Hajar kemudian membendung dengan kedua tangannya sambil berkata, "Zam, zam," yang artinya berkumpullah air-air itu. Akhirnya dengan air zam-zam itulah mereka berdua dapat bertahan hidup. Nah, ini ya, seperti ini ilustrasinya. Rupanya air zam-zam yang menjadi sumber kehidupan itu juga menjadi daya tarik bagi burung-burung yang melintas di udara. Burung-burung itu dilihat oleh kafilah dagang yang berjalan di pesisir Laut Merah. Mereka memutuskan untuk melihat ada apa gerangan sehingga burung-burung itu terbang menuju ke arah tengah wilayah itu. Ternyata saat didekati, mereka menemukan Bunda Hajar dan Nabi Ismail di sana. Ya. Mereka juga sangat senang ketika melihat ada sumber air di daerah itu. Para kafilah dagang itu pun meminta izin untuk mengambilnya. Bunda Hajar pun mengizinkan mereka dan mengatakan bahwa itu adalah karunia dari Allah. Lama-kelamaan para kafilah dagang itu, yaitu kabilah Jurhum dan kabilah Amalik, menetap di daerah itu dengan izin Bunda Hajar. Dan karena hal itulah daerah tersebut menjadi ramai dan sekarang dikenal dengan nama Kota Mekah. Kalian tahu bagaimana riwayat penamaan Kota Mekah? Karena dahulu pernah terjadi sumur Zam-Zam ditutup oleh seseorang dari kabilah Jurhum. Sejak itulah sumur Zam-Zam tertutup dan daerah itu mengalami kekurangan air. Sehingga kemudian daerah itu diberi nama Mekah, diambil dari bahasa Arab Makkata, yang artinya kehabisan air atau kekurangan air. Setelah sekian lama meninggalkan Hajar dan Ismail di tanah Hijaz, Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk kembali mengunjungi mereka dan melaksanakan perintah Allah, yaitu mengkhitan anaknya Ismail. Allah juga memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun kembali Ka'bah. Saat itu yang tertinggal hanya pondasinya saja. Nabi Ibrahim mengajak Nabi Ismail yang saat itu mulai remaja untuk membangun Ka'bah. Malaikat Jibril pun kemudian menunjukkan kepada Nabi Ibrahim lokasi pembangunan Ka'bah. Nah, dinding Ka'bah telah berdiri. Kemudian Nabi Ibrahim berhenti, lalu berdiri di atas sebuah batu untuk melihat apa yang sudah dibangunnya. Nabi Ibrahim berdiri di atas sebuah pijakan untuk memastikan apakah bangunan yang telah dibangunnya itu sama tinggi atau tidak. Ia berpindah membangun bagian dinding yang lain. Setelah selesai, ia berhenti, lalu berdiri kembali di batu tersebut. Demikian hal itu dilakukannya sehingga keempat bagian, ya,
sehingga keempat bagian ini tuntas dibangun. Nah, jejak kaki tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu tercetak jelas. Itulah yang dimaksud dengan Maqam Ibrahim. Maqam adalah bahasa Arab yang berarti tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Ya, jadi berbeda ya. Maqam dan makam. Maqam artinya tempat berdiri, sedangkan makam artinya adalah kuburan. Setelah selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim meminta agar Ismail mencari sebuah benda yang dapat dijadikan tanda bahwa pembangunan Ka'bah telah selesai. Ismail tidak berhasil menemukan benda yang dimaksud ayahnya. Setelah tiba, ternyata Nabi Ibrahim telah mendapatkan benda yang akan dijadikan tanda selesainya Ka'bah dibangun. Benda tersebut adalah Hajar Aswad yang dibawa oleh malaikat Jibril. Dengan terpasangnya Hajar Aswad pada salah satu pojok Ka'bah, maka selesai pula lah pembangunan Ka'bah kembali oleh Nabi Ibrahim. Saat tuntas membangun Baitullah, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar menunjukkan kepadanya cara-cara beribadah haji. Ya, hal ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 128. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji kami. Maka Allah menunjukkan kepada Nabi Ibrahim agar menyeru kepada seluruh manusia untuk menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu menyambut panggilan itu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta kurus. Telah menjadi lemah karena jauhnya perjalanan dari segenap penjuru yang jauh." Terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 27. Nabi Ibrahim pun berseru, "Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah yang Maha Tinggi telah membangun rumah, maka berhajilah kalian di sana. Apa yang ada di antara barat dan timur pun mendengarnya. Semua orang yang berhaji ke rumah itu menyambutnya dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik." Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan ibadah haji. Salah satunya adalah tawaf. Ketika memulai tawaf di Hajar Aswad, disunahkan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat mengelilingi Ka'bah, kemudian sampai di rukun Yamani, disunahkan membaca doa kebaikan dunia dan akhirat, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, demikianlah kisah tentang Jazirah Arab, asal mula Ka'bah, asal mula berhala, asal mula Zamzam, asal mula kota Mekah, dan asal mula ibadah haji. Bagaimana kisahnya? Menarik bukan? Semoga kisah ini dapat menambah pengetahuan dan semangat kita dalam mempelajari sirah Nabi Muhammad. Tunggu kisah menarik dari sirah Rasulullah selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, sebelum kita tutup, kita ulang lagi ya. Yel-yel yang bisa menyemangati kita untuk belajar sirah. 1 kata untuk Rasulullah, ittiba. 2 kata untuk Rasulullah, uswatun hasanah. 3 kata untuk Rasulullah,
Sallallahu alaihi wasallam. 4 kata untuk Rasulullah, pelajari sirahnya, jalankan sunnahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.